Gue dari kecil tinggal di sini nggak pernah ngeliat pocong. Sumpah, gue nggak bohong. Serius? Ya Allah, beneran? Tapi juga pakai bohong? Bang Or mana Bang Or? Tadi ke depan. Jangan-jangan Bang Or ketemu pocong lagi. Serem banget. Astagfirullahaladzim. Ustadz Hafiz? Iya. Ngapain? Tiduran di sini. Ngapain tiduran? Enak aja kamu tidur. Udah, nggak usah banyak tanya. Sakit ini. Ayo, bantuin. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa angkat dulu, Pak Ustadz. Pegangan Pak Ustadz, ntar jatuh lagi. Oke, jalan. Berangkat. Aduh, ngilu. Pak Ustadz nggak apa lu? Tolongin. Bantuin. Apa Pak Ustadz, pelan-pelan. Pak Ustadz, asam uratnya kamu, Pak Ustadz? Sembarangan. Tadi di jalan, saya pulang ngaji. Mau nyetop motor. Malah saya ditendang. Jatuh ngusruk. Nih, pinggang saya sakit. Ditendang siapa, Pak Ustadz? Ditendang pocong kali, Pak Ustadz. Ada aja pocong. Zaman sekarang mana ada pocong? Lah, kalau bukan pocong, siapa lagi yang bikin Pak Ustadz jatuh sampai tersungkur kayak gitu? Waduh. Jangan-jangan yang tadi saya tendang di pinggir jalan Pak Ustadz lagi. Hah? Jadi kamu pelakunya. Ibu, punya dendam apa kamu sama saya? Hah? Dendam apa, Pak Ustadz? Saya kira pocong barusan. Pocong. Pak Ustadz itu. Ibu, makanya kamu itu harus rajin ngaji biar iman kamu tebal. Jadi kalau ketemu setan, kamu itu bisa berdoa. Ini malah tendang orang. Nih akibatnya. Pinggang saya sakit. Kamu tanggung jawab ya? Ya, saya minta maaf Pak Ustadz. Tadi pas saya lewat, udah saya bacain doa. Tapi saya bacain doa makan Pak Ustadz. Pantesan tuh pocong kagak kabur. Kamu. Oke, Bu. Udah Pak Ustadz ya. Saya anterin ke tukang urut aja ya. Sekarang gimana? Ya tanggung jawab kamu ya. Iya Pak Ustadz. Kira Pak. Buruan, Bu. Kecipto ya. Hah? Saya barusan gara-gara cerita serem, pikiran saya jadi negatif terus. Padahal Ustadz Hafiz itu orangnya baik banget. Dan saya tahu banget Ustadz Hafiz baru pulang ngaji dari rumah Pak Haji Arun. Saya harus belajar bagaimana cara mengendalikan rasa takut ini. Kemarin saya dapat customer yang benar-benar bikin pusing banget. Detailnya bikin kepala buter lah. Mulai dari nasi gorengnya, kue tiaunya, telurnya, pokoknya baik banget lah permintaannya. Terus sampai warung, untuk warungnya juga bingung. Wah, pesanannya cukup rumit nih. Ini harus konfirmasi dulu nih biar gak salah. Halo Bu, ya. Halo Mas, Saya dari driver ojol, Bu. Saya mau mengonfirmasi pesanan Ibu.
Saya pesan dengan yang sesuai yang saya pesan ya, jangan salah ya. Baik Bu, baik Bu. Ya, untuk pesanannya saya ulangin ya Bu ya. 5 porsi ya. Untuk nasi goreng 2 porsi, yang satu pedas, telurnya diceplok. Dan satu nggak pedas, sedang, telurnya didadar. Terus untuk yang kue tiaw, satu kecapnya dikit aja kan Bu ya. Terus sama yang pedas, telurnya diceplok. Untuk yang mie goreng, mie-nya dikeringin Bu. Acarnya dibanyakin kayaknya. Terus sama telurnya juga dicampurin ya. Acaranya banyak. Yang pedas ya Mas ya. Gak ada tambahan lain Bu? Pokoknya saya sesuai ya yang tadi Mas sebut tadi itu. Kue tiaw 2, yang satu pedas, yang satu sedang. Yang pedas itu telurnya diceplok. Terus yang satu lagi itu telurnya itu didadar aja. Terus yang nasi goreng itu yang kering, dikit aja kecapnya, acarnya banyakin. Terus dadarnya ya, telurnya ya Mas ya. Terus kalau yang 2 lagi tuh yang mie goreng, jangan terlalu banyak kecap Mas. Di telurnya diceplok, sama yang satu lagi tuh disatuin aja. Yang pedasnya ya Mas ya, pokoknya yang enak pokoknya yang pedas. Acaranya minta yang banyak Mas ya. Ya itu aja deh, cukup. Makasih ya Bu. Saya pastikan pesanan Ibu sesuai dengan permintaan ya Bu ya. Ya, saya segera berangkat Bu. Udah ya, makasih Mas ya. Siang Pak. Siang, Mas. Saya Jeffrey Ojol Food. Saya mau ngambil pesanan dari Ibu Nia. Saya juga bingung bacanya nih Mas. Itu ada pesanan khusus yang perlu diingat Pak. Saya sebutin dulu ya Pak ya. Iya. Jadi pesanannya ada 5. Saya ulang lagi ya Pak. Boleh, boleh. Ya, betul. Betul sekali. Benar ya? Ya, benar. Oke, saya siapkan. Makasih Pak. Mohon maaf nih, pesanannya rumit. Gak apa-apa Pak. Sabar aja ya Mas. Setelah saya periksa, saya sesuaikan dengan catatannya. Ya harapan saya sih udah benar semua ya. Pas sampai rumahnya, saya anterin ke orangnya, masih aja dikomplain. Katanya sih masih ada yang salah. Permisi, Bu, Bu Nia. Mana sih? Telepon gak diangkat, bikin deket aja. Permisi, Bu. Bu Nia. Bu. Bu Nia. Permisi. Apa sih Mas? Berisik banget sih kayak perang dunia. Sabar dikit kan lagi mandi kan ini. Ya maaf, Bu. Habisnya saya nunggu lama tadi. Saya nelpon gak diangkat. Atau itu gak ada yang nyaut. Mana saya tahu Ibu lagi mandi. Itu orderan saya. Iya, Bu. Coba saya lihat dulu. Belum nggak orderannya? Saya udah tadi belum lama loh. Kok kayak gini sih? Warnanya kayak gini sih, gelap-gelap gini kebanyakan kecap ini. Begitu basah banget lagi. Gak bener ini. Saya kan sesuai nih, kecapnya dikit aja. Terus telurnya diceplok. Nggak dicampur-campur begini, acak-acakan kayak gini. Nggak ada yang suka, sampai mau makan Mas. Gimana sih Mas? Tapi saya mau makan doyan Mas. Nih. Aduh. Terus saya nggak mau ah. Rugi dong saya dong. Nunggu lama dari tadi. Ya. Udah lapar loh. Maaf Bu, kan saya cuma driver ojol, pengantar makanan, bukan tukang masak. Pokoknya saya nggak mau tahu lah. Setelah saya di warung, mengkomen semua pesanan sesuai dengan customer, saya hampir ribut. Ada pelanggan lain yang nggak terima, katanya, kok ojol baru lagi. Ngurus kayak gini aja harus bolak-balik ya, kok jadi serba salah banget. Pak, saya datang lagi nih Pak. Pelanggannya komplain minta ganti. Astaga, ada apa lagi sih Mas? Coba sebutin satu-satu, jangan bikin kepala saya pusing nih. Ya udah. Apa aja yang kurang? Karya, nih. Jadi ini Pak,
kue tiaunya kecapnya sedikit, telurnya diceplok. Terus mie gorengnya yang kering, Pak. Acaranya dibanyakin ya. Oh iya, oke. Saya siapkan. Pak, mana nih pesanan saya? Kok dari tadi saya nunggu belum selesai-selesai? Malah dia duluan yang selesai nih. Gimana sih? Iya bener nih, saya juga belum nih. Makan siang jadi makan sore. Pak Ahmad gimana sih? Ojol yang baru datang dilayanin terus. Sabar ya Mas, Mbak. Ini pesanan pertama, ada masalah. Nanti pesanan Mbak sama Mas ini akan saya layanin. Wah, Sabar ya Mas. pesanannya spesial nih. Dari tadi bolak-balik tapi selesai duluan. Gimana sih kita udah nunggu Enggak dari tadi? adil banget sih. Iya nih. Maaf ya, Pak, Bu. Gak ada niat untuk melangkahi ibu bapak. Ini emang pelanggannya agak ribet. Ah, mana sih itu pelanggan? Ya udah deh. Siapa? Makasih, Pak. WC dunia. Ada apa? Nih ojol nih berisik banget sih ini. Aduh, bikin lepetan deh ah. Sabar banget sih nih ojol nih ah. WC, Bu. Ada apa sih mas? Berisik banget sih, saya juga denger kok sekali kok. Maaf, Bu. Saya nggak tahu ibu lagi dandan. Ya, Bu. Kenapa saya? Kamu jangan pelecehan ya, ini pelanggan kamu loh. Kok kamu ketawa-tawa sih? Bisa saya aduin loh. Terus ulang saya gimana tuh? Bener nggak? Coba lihat. Ini udah sesuai sih, Bu. Ini kan tadi Ibu minta kue tiaw goreng ya? Iya. Yang kecapnya sedikit. Ah. Terus nasi goreng. Iya, coba aku yang lihat. acaranya banyak. Coba lihat. Sesuai nggak? Terus saya baikin lagi loh. Saya nggak mau bayar loh. Awas aja loh. Nah, ini bener. Telurnya ceplok nih, kayak gini nih. Kalau tadi itu nggak bener. Berarti udah bener semua nih, Bu? Udah bener. Alhamdulillah. Berapa ini semua? Bentar, saya cek dulu, Bu ya. Ya coba lihat. Ongkosnya jadi 49.500, Bu. Bener nggak itu? Bener, Bu. Ibu bisa cek sendiri. Mahal lah lagi entah kamu nih. Uangnya. Kembali. Kembali 500. Bu, biasanya kalau 500 nggak pernah dihitung, Bu. Ya, 500 juga uang juga, Mas. Kalau nggak di 500 juga nggak ada uang 50.000. Ada, Bu. Coba ada kali, coba lihat lagi teliti. Nggak ada. Oh, kalau gini aja, Bu. Saya ada uang 2.000. Ini kembalinya buat Ibu aja. Nah, gitu dong, anak banget sih. Bun. Boro-boro ngasih tip. Bilang terima kasih aja, nggak ada. Kayaknya kalau ada penghargaan pelanggan paling nyebelin, ibu ini pasti nih juaranya. Ya, pengalaman ini bikin saya merasa jadi driver ojol paling gagal. Mulai dari ribut sama customer, dikomplain, hampir ribut sama pelanggan yang lain. Ya, memang benar-benar bikin kepala mumet. Tapi saya ingat satu hal, memang sabar itu kunci. Ya, semoga hari esok saya nggak ketemu lagi sama customer-customer yang gak enak lagi. Saya punya banyak waktu luang selama suami saya kerja. Ya, meskipun dia kerja, tapi penghasilannya cuma cukup untuk kebutuhan sehari-hari selama sebulan. Akhirnya, saya jadi driver ojol. Mas, tumben kamu rapi banget. Mau nemuin siapa? Ada tambahan kerjaan hari ini. Aku harus ketemu klien di luar. Aku perhatiin, belakangan kerjaan kamu nambah banyak.
Tapi gaji bulan ini kok kurang ya? Bukannya nambah, malah tekor. Buat apa aja sih, Mas? Ah, itu pengeluaran tambahan buat bayar cicilan motor sama buat bayar listrik juga kan. Loh, bukannya motor udah lunas bulan lalu? Terus kalau ada potongan listrik, kok nggak bilang sama aku? Ya gitu deh, namanya pengeluaran tak terduga. Ada aja. Aku aja yang nggak sempat bilang sama kamu kemarin. Tapi tenang, semuanya aman kok. Iya sih. Tapi nggak biasanya kamu nggak cerita soal uang. Terus, hari ini kamu wangi banget. Ya, namanya juga mau ketemu klien. Ya harus bersih dong, rapi, wangi. Tapi mau ketemu siapa sih aku di luar? Udah deh, kamu gak usah pikir aneh-aneh. Udah, aku pamit dulu ya.